digelandang ke Mapolres Bogor, Jawa Barat usai ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Selasa malam. Korban yang juga merupakan selebgram juga ikut menjalani pemeriksaan di unit PPA Polres Bogor. Sementara kasus tersebut viral usai rekaman CCTV aksi penganiayaan yang dilakukan pelaku diunggah oleh korban. Video KDRT yang viral petugas Satreskrim Polres Bogor, Jawa Barat akhirnya menangkap pelaku KDRT yang diketahui bernama Armor Toriador. Ia ditangkap di sebuah hotel di Jakarta pada Selasa malam. Usai digiring ke Mapolres, pelaku tak mau berkomentar saat ditanyai awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Fajar Kaki Rizky, SMH, dosen Fakultas Hukum USU, dan juga dosen pengampu pada mata kuliah Klinik Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, jadi dalam video instruksi ini adalah sebagai pengantar tentang dampak psikologi anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh mahasiswa kelompok 7. Adapun materi singkat pada video kegiatan ini adalah kekerasan terhadap anak perempuan, isu serius yang memiliki dampak mendalam dalam ranah psikologi. Dalam narasi ini kita akan mengeksplorasi bagaimana kekerasan baik fisik, emosional maupun psikologis mempengaruhi perkembangan mental anak-anak dan dampak jangka panjangnya terhadap masa depan mereka. Anak-anak yang mengalami kekerasan seringkali menunjukkan gejala trauma seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Trauma yang mereka alami dapat merusak rasa aman dan kepercayaan diri yang merupakan fondasi penting dalam perkembangan psikologis anak. Kekerasan juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan emosional mereka, menyebabkan kesulitan dalam belajar dan berinteraksi sosial. Dalam jangka panjang, anak-anak yang tumbuh dengan pengalaman kekerasan cenderung menghadapi tantangan signifikan di masa dewasa. Mereka berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kronis, kecanduan, dan gangguan kepribadian. Selain itu, trauma masa kecil yang tidak tertangani dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun hubungan yang sehat dan stabil, serta menghadapi stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pemahaman tentang dampak kekerasan pada psikologi anak dan masa depannya penting untuk mendorong tindakan preventif dan intervensi yang efektif. Dengan memberikan dukungan yang tepat dan lingkungan yang aman, kita dapat membantu anak-anak pulih dari trauma dan berkembang menjadi individu yang sehat dan berdaya. Jadi video ini adalah video tugas PBL yang dilakukan oleh kelompok 7. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami jenis-jenis kekerasan rumah tangga. KDRT tidak hanya berbentuk fisik, ada berbagai bentuk kekerasan yang mempengaruhi anak-anak. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Anak-anak mungkin menyaksikan orang tua dipukul, dilempar benda atau dianiaya secara fisik. Kedua, kekerasan verbal. Pertengkaran keras, hinaan atau kata-kata kasar dapat merusak rasa aman dan harga diri anak. Yang ketiga, kekerasan emosional. Sikap acuh tak acuh, pengabaian dan manipulasi emosional juga berdampak buruk pada psikologis anak. Yang keempat, kekerasan ekonomi. Ketika anak dan orang tua hidup dalam kesulitan akibat kontrol ekonomi atau pelantaran finansial, mereka bisa merasakan cemas dan tidak stabil pada dirinya. Adapun dampak psikologis yang dialami oleh anak akibat menjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga KDRT merupakan masalah kompleks yang dampaknya sangat luas, terutama terhadap anak-anak. Dalam keluarga, anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual, baik itu secara fisik, secara verbal, ataupun secara emosional. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi anak untuk berlindung menjadi sebuah tempat yang mengerikan bagi anak-anak. Meskipun anak-anak mungkin tidak selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga secara langsung, namun efek yang ditimbulkan
dari menyaksikan atau mengalami kekerasan dapat merusak perkembangan mereka secara mental. Kehidupan sehari-hari yang diwarnai konflik dan ketegangan kronis membuat anak berada dalam kondisi stres yang berkepanjangan. Hal ini dapat mempengaruhi cara otak mereka berkembang, khususnya bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengelola emosi, membuat keputusan, dan mengembangkan empati. Anak-anak sering sekali melihat kekerasan yang dapat mengalami disorientasi moral, bingung membedakan antara perilaku yang benar dan perilaku yang salah, karena pola kekerasan menjadi bagian dari normalitas yang mereka saksikan. Kekerasan yang terjadi secara terus-menerus juga dapat menyebabkan trauma emosional oleh anak yang tidak terlihat tapi sangat nyata, yang juga dapat mempengaruhi anak hingga mereka tumbuh dewasa. Ini bukan hanya tentang apa yang mereka lihat, tetapi bagaimana perasaan tidak nyaman dan juga tidak aman, juga ketidakpastian mempengaruhi fondasi psikologis mereka. Pada akhirnya, pengalaman ini berpotensi membentuk kepribadian anak dan juga mempengaruhi bagaimana mereka memandang dunia, membangun hubungan, dan menjalani kehidupan mereka di masa depan. Dampak dari rumah tangga terhadap anak. Kekerasan terjadi di lingkungan rumah tidak hanya mempengaruhi anak-anak secara langsung, tapi juga membentuk pola pikir, perilaku, dan kepribadian mereka di masa depan. Berikut adalah dampak lebih rinci dari KDRT terhadap anak-anak. Yang pertama, dampak pada perkembangan kognitif dan akademik. Yang pertama, anak-anak yang hidup dalam lingkungan penuh konflik sering kesulitan berkonsentrasi di sekolah. Yang kedua, mereka mengalami masalah dalam memecahkan masalah atau membuat keputusan karena seringkali mereka merasa cemas dan bingung. Dan selanjutnya, penurunan akademik sering menjadi tanda adanya tekanan psikologis di rumah. Yang kedua, dampak emosional dan mental. Trauma, anak dapat mengembangkan gangguan stres pasca trauma atau PTSD akibat paparan kekerasan. Dan selanjutnya, ketakutan dan kecemasan. Rasa takut yang terus-menerus dapat memicu serangan panik atau gangguan kecemasan umum. Dan yang terakhir, depresi. Perasaan tidak berharga dan kesepian menjadi umum, terutama jika anak merasa tidak memiliki dukungan. Yang ketiga, perilaku sosial dan hubungan. Anak-anak sering mengadopsi pola perilaku yang ekstrim, menjadi agresif atau terlalu penurut. Dan mereka mungkin kesulitan membentuk hubungan yang sehat karena kurangnya contoh hubungan yang positif di rumah. Yang keempat, kesehatan fisik. Stres kronis akibat kekerasan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, membuat anak rentan terhadap penyakit. Dan selanjutnya, gangguan tidur seperti insomnia, mimpi buruk sering dialami oleh anak-anak dalam situasi ini. Dampak jangka panjang kekerasan rumah tangga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan beresiko membawa luka psikologis hingga dewasa. Berikut adalah beberapa efek jangka panjangnya. 1. Melanjutkan siklus kekerasan. Anak-anak mungkin meniru perilaku orang tua mereka, menjadi pelaku atau bahkan korban kekerasan dalam hubungan mereka sendiri di masa depan. Yang kedua, masalah kesehatan mental yang kronis. Depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian sering ditemukan pada individu yang mengalami trauma masa kecil. Yang ketiga, kesulitan dalam karir dan kehidupan sosial. Kurangnya keterampilan manajemen emosi dapat mempengaruhi kemampuan mereka bekerja dalam tim atau membangun hubungan profesional. Lalu berikutnya ada menghentikan siklus kekerasan. Untuk mencegah dampak buruk KDRT terhadap anak-anak, kita harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran orang tua. Berikan pelatihan kepada orang tua tentang pentingnya pengelolaan emosi dan komunikasi yang sehat. Lalu juga bisa dilakukan edukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan terhadap perkembangan anak. 2. Menyediakan dukungan psikologis. Anak yang telah terpapar kekerasan memerlukan bantuan profesional seperti psikolog atau konselor anak. Terapi bermain atau seni dapat digunakan untuk membantu anak mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat. 3. Intervensi komunitas. Sekolah dan lingkungan sekitar dapat berperan aktif dalam mendeteksi tanda-tanda KDRT pada anak. Kampanye publik dapat meningkatkan kesadaran dan membangun komunitas yang peduli terhadap keselamatan anak. 4. Perbaikan kebijakan dan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan dan juga program rehabilitasi untuk korban dan pelaku agar menghentikan siklus kekerasan. 5. Ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Pastikan anak merasa dicintai, dihargai, dan aman secara fisik maupun emosional. 6. Ajarkan pengelolaan emosi.
Bantu anak mengenali dan mengelola emosi mereka seperti marah atau sedih dengan cara yang sehat. 7. Berikan perhatian dan waktu berkualitas. Luangkan waktu untuk berbicara, bermain, dan mendengarkan anak. 8. Hindari kekerasan dan tegaskan komunikasi positif. Jauhi kekerasan fisik atau verbal dan biasakan komunikasi yang membangun. 9. Dukungan profesional. Jika anak menunjukkan tanda-tanda stres atau trauma, segera cari bantuan dari psikolog atau konselor anak. Pentingnya peran lingkungan dalam pemulihan anak. Pemulihan anak-anak dan dampak KDRT memerlukan lingkungan yang mendukung. Berikut adalah peran yang dapat dimainkan oleh berbagai pihak. Yang pertama, peran keluarga. Memberikan kasih sayang dan perhatian tanpa syarat adalah langkah pertama untuk memulihkan rasa aman bagi anak. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah, guru dan konselor dapat memberikan bimbingan dan menjadi tempat aman bagi anak untuk berbagi perasaan. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Menciptakan ruang yang aman dan penuh dukungan seperti pusat rehabilitasi anak, ada cara konkret untuk membantu pemulihan. Menjaga kesehatan psikologi anak sangat penting karena pada masa anak-anak adalah fase krusial dalam pembentukan kepribadian, pola pikir dan emosi mereka. Pengalaman dan kondisi psikologis yang dialami pada masa ini akan membentuk fondasi kehidupan mereka di masa depan. Mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan, membuat keputusan dan mengelola tantangan hidup. Berikut adalah alasan utama mengapa menjaga kesehatan psikologi anak adalah hal yang sangat penting. Pertama, dasar perkembangan emosi dan sosial. Anak-anak yang memiliki kesehatan psikologi yang baik cenderung lebih mampu mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat. Mereka juga lebih mudah membangun hubungan yang positif dengan orang lain seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Keseimbangan emosional ini menjadi membantu mereka mengembangkan empati, rasa percaya diri, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, mencegah gangguan psikologis di masa depan. Kesehatan psikologi yang buruk pada masa anak-anak dapat meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD di masa dewasa. Intervensi dini dalam mendukung kesehatan mental anak dapat mencegah masalah ini berkembang lebih jauh. Yang ketiga, mendukung performa akademik dan kognitif. Anak yang sehat secara psikologis cenderung lebih fokus, termotivasi, dan percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas belajar. Mereka memiliki keterampilan yang lebih baik untuk memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan mengembangkan potensi akademik mereka secara maksimal. Sebaliknya, tekanan psikologis dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan belajar mereka. Yang keempat, membangun ketahanan atau resiliensi. Kesehatan psikologi anak yang baik membantu mereka mengembangkan ketahanan terhadap tantangan hidup. Anak yang memiliki resiliensi menghadapi kegagalan, mengatasi stres, dan bangkit kembali dari pengalaman negatif dengan lebih baik. Ketahanan ini sangat penting untuk keberhasilan dan kebahagiaan mereka di masa depan. Yang kelima, mencegah perilaku negatif. Anak yang tidak mendapatkan dukungan psikologis seringkali mengekspresikan ketidaknyamanan mereka melalui perilaku negatif seperti agresi, isolasi, atau pelanggaran aturan. Dengan memastikan kesehatan psikologi mereka terjaga, kita dapat mengurangi risiko perilaku ini dan membantu mereka mengekspresikan diri dengan cara yang konstruktif. Yang keenam, pembentukan karakter yang positif. Kesehatan psikologi anak berperan dalam pembentukan karakter mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung cenderung memiliki nilai-nilai yang lebih positif, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Sebaliknya, tekanan psikologis yang berat dapat menghasilkan ketidakstabilan emosi yang mengganggu pembentukan karakter. Yang ketujuh, menjaga relasi yang sehat di masa depan. Anak yang sehat secara psikologi belajar cara membangun hubungan yang sehat dan penuh kasih. Hal ini penting untuk kehidupan sosial mereka di masa dewasa, baik dalam hubungan keluarga, pertemanan, maupun hubungan yang romantis. Simpulnya, kekerasan rumah tangga adalah ancaman nyata bagi masa depan anak-anak. Namun, dengan edukasi, dukungan, dan tindakan yang kolektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan aman. Setiap anak berhak tumbuh dengan penuh cinta dan dukungan, jauh dari bayang-bayang kekerasan. Mari bersama-sama berkomitmen untuk menghentikan kekerasan rumah tangga demi generasi yang lebih sehat, bahagia, dan sejahtera.